Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya kakak Solih Soleha? Ustazah doakan semoga kalian tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 1 dengan materi ungkapan dan artinya. Kakak persiapkan buku cetak serta alat tulisnya ya, dan simak baik-baik videonya. Nah, yang pertama Ustazah akan menjelaskan pengertian ungkapan. Apa sih ungkapan itu? Jadi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti khusus atau gabungan kata yang mempunyai arti lain, Kakak. Nah, ungkapan juga sering digunakan saat kita berbicara. Nah, ungkapan juga digunakan pada teks percakapan dan teks cerita. Nah, nanti Ustazah akan memberikan beberapa contoh ungkapan. Kakak simak baik-baik ya. Nah, sekarang Ustazah mempunyai beberapa contoh ungkapan dan artinya. Yang pertama yaitu tinggi hati. Nah, kakak pasti pernah mendengar ungkapan ini. Misalkan, orang tersebut tinggi hati sekali. Nah, tinggi hati itu artinya sombong. Kemudian, contoh ungkapan yang kedua yaitu turun tangan. Turun tangan yaitu ikut membantu. Kemudian, kutu buku. Nah, kutu buku ini artinya yaitu sering membaca buku. Kemudian, contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu tutup mulut. Tutup mulut artinya diam. Lalu banting tulang. Banting tulang yaitu artinya bekerja keras. Kemudian anak sematawayang artinya anak satu-satunya. Contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu buah hati. Nah, misalkan Ayu adalah buah hati ayah dan ibunya. Nah, buah hati ini artinya anak. Kemudian contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu buah tangan. Buah tangan contohnya, misalkan ada yang bilang seperti ini, ayah membawakan buah tangan. Nah, buah tangan itu artinya oleh-oleh ya kakak. Kemudian contoh yang selanjutnya, rendah hati. Nah, rendah hati artinya tidak sombong. Tadi diingat ya kakak, kalau tinggi hati itu sombong, sedangkan rendah hati berarti tidak sombong. Kemudian contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu panjang tangan. Nah, panjang tangan ini artinya pencuri. Kemudian keras kepala. Keras kepala yaitu tidak patuh. Kemudian contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu ringan tangan. Ringan tangan berarti suka menolong. Contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu anak emas. Anak emas artinya anak kesayangan. Kemudian bintang kelas artinya juara kelas. Buah bibir artinya bahan pembicaraan. Kemudian kepala dingin artinya tenang dan sabar. Kemudian makan asam garam artinya banyak pengalaman hidup. Lalu, contoh ungkapan yang selanjutnya yaitu besar kepala. Besar kepala berarti sombong. Nah, di sini ada beberapa soal, nanti kita kerjakan bersama-sama ya kakak. Perintahnya yaitu lengkapilah kalimat berikut dengan ungkapan yang tepat. Nah, di sini ungkapannya sudah tersedia yaitu di kotak yang berwarna biru. Ada buah bibir, berarti artinya yaitu bahan pembicaraan. Kemudian buah tangan artinya oleh-oleh, bintang kelas artinya juara kelas, dan ringan tangan artinya suka menolong atau suka membantu. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ayah baru saja pulang dari Bandung. Ayah membawakan titik-titik untuk anak-anak. Nah, untuk soal nomor 1 kita isi dengan apa ya kakak? Buah bibir, buah tangan, bintang kelas, atau ringan tangan. Nah, tentu saja karena ayah pulang dari Bandung, maka ayah membawakan oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu ungkapannya berarti buah
tangan. Iya, pintar. Kemudian soal yang kedua yaitu Mira mendapat peringkat 1 di kelasnya. Prestasinya tersebut membuat Mira menjadi titik-titik di kelasnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita isi dengan ungkapan apa ya, Kakak? Buah bibir, bahan pembicaraan, bintang kelas, juara kelas, atau ringan tangan, suka menolong. Nah, tadi karena Mira mendapat peringkat 1 di kelasnya, berarti soal nomor 2 kita isi dengan iya, benar, bintang kelas. Nah, soal yang terakhir yaitu Adi selalu menolong temannya yang sedang kesusahan. Adi terkenal sangat. Nah, tadi untuk buah tangan sudah kita isi di nomor 1 dan bintang kelas sudah kita isi di nomor 2. Berarti ungkapan yang tersedia tinggal buah bibir dan ringan tangan. Nah, tadi buah bibir itu bahan pembicaraan, sedangkan ringan tangan suka menolong atau suka membantu. Nah, karena di soal nomor 3 itu Adi suka menolong temannya, berarti ungkapan yang tepat untuk mengisi soal nomor 3 yaitu ringan tangan. Seperti itu ya, Kakak. Selanjutnya, Ustazah masih punya latihan soal, kita isi bareng-bareng juga ya, Kakak. Nah, perintahnya yaitu lingkarilah ungkapan yang terdapat dalam cerita berikut. Nah, berarti kita harus temukan dulu ungkapannya, kemudian kita artikan ungkapan tersebut. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu Dini selalu membantu ibu memasak. Dini juga selalu mau ketika disuruh ibu untuk berbelanja di warung. Dini merupakan anak yang ringan tangan. Nah, dari soal ini kita tentukan dulu ungkapannya yang mana. Nah, ungkapannya yaitu yang ini ya, Kakak, ringan tangan. Nah, setelah kita menemukan ungkapannya, kemudian kita artikan. Nah, apa arti dari ungkapan ringan tangan? Ringan tangan itu tadi yang sudah Ustazah jelaskan adalah suka menolong. Kemudian soal yang kedua yaitu Ali dan Heru berteman sudah lama sekali. Ali merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, sedangkan Heru anak sematawayang. Nah, sekarang kita tentukan ungkapannya yang mana ya, Kakak, dari soal nomor 2? Iya, benar sekali, yaitu yang ini, anak sematawayang. Nah, sekarang kita tentukan arti dari ungkapan anak sematawayang. Anak sematawayang itu artinya anak satu-satunya. Untuk tugas kakak di rumah, kakak kerjakan latihan soal pada buku Bu Petik 2A halaman 4-7. Nah, kerjakan nomor 1-6 dan nomor 8. Nomor 7-nya kakak tidak perlu dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai semua tugasnya, kakak fotokan lalu kirim via WA ke Ustazah. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Semoga kakak memahaminya ya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.